Kita kembali lagi pada perkuliahan pengukuran dan metrologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dengan membahas tentang topik analisa ketidakpastian dalam pengukuran atau uncertainty analysis dan presenting data atau cara mempresentasikan data dari hasil pengukuran. Hal lainnya dalam melakukan analisa statistik hasil pengukuran yang perlu kita ketahui adalah error propagation atau propagasi kesalahan atau sering juga disebut sebagai uncertainty propagation. Nah, ini sering kita gunakan ketika kita melakukan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menghitung suatu fungsi. Misalkan kita mengukur dua variabel X dan Y yang memiliki uncertainty delta X dan delta Y. Hasil pengukuran X dan Y ini kita gunakan untuk menghitung Z. Jadi kita asumsikan fungsi Z, fungsi X dan Y. Nah, bagaimana jadinya dengan ketidakpastian atau uncertainty dari Z yang tidak kita ukur, tapi kita hitung dari dua variabel yang diukur. Jadi, bagaimana hubungan antara delta Z dengan delta Y dan delta X, misalnya. Nah, ini kembali ke bentuk persamaannya. Jadi, untuk masing-masing fungsi itu berbeda cara menghitungnya. Misalkan, jika Z itu adalah fungsi dari X plus Y atau X minus Y, delta Z-nya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan berikut. Dia adalah kuadrat dari uncertainty dari fungsi X, dari variabel X dan dari variabel Y, dikuadratkan dan diakar, sehingga kita bisa punya delta Z yang nilainya plus minus berapa dari hasil kalkulasi kita. Apabila Z itu merupakan fungsi perkalian atau pembagian, cara menghitung delta Z-nya berbeda. Menjadi seperti berikut, di mana uncertainty dari X dibagi dengan nilai X-nya, dan uncertainty dari Y dibagi dengan nilai Y-nya. Apabila Z merupakan fungsi X pangkat M dan Y pangkat N, dalam menghitung ketidakpastian dari Z atau delta Z-nya, kita menggunakan persamaan berikut, di mana pangkat M dikali dengan nilai delta X, atau uncertainty dari X, dibagi dengan nilai X-nya sendiri, lalu pangkat N dikali dengan ketidakpastian dari Y, dan dibagi dengan nilai Y-nya. Jadi nanti jangan lupa ketika ingin mencari data Z-nya saja, pembagi Z ini dikalikan dengan yang ada di sisi sebelah kanan. Nah, apabila fungsi menjadi semakin rumit bentuknya, misalkan kalau dari contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi, kebanyakan adalah Z, fungsi hanya X dan Y saja. Bagaimana jika variabelnya jadi semakin banyak? Misalkan Z adalah fungsi X, Y, X, dan Y. Dan bentuknya tidak hanya penjumlahan, pengurangan, kali, atau pembagian. Jadi, misalnya suatu fungsi yang kompleks. Nah, kita dapat lakukan dengan menggunakan turunan parsial dari si fungsi Z-nya. Misalkan, fungsi Z diturunkan terhadap fungsi W secara parsial, lalu dikalikan dengan uncertainty dari variabel W. Lalu, fungsi F diturunkan secara parsial terhadap X, dikalikan dengan uncertainty dari X, begitu juga dengan yang terhadap variabel Y. Atau, jika kita ingin menuliskannya dalam bentuk yang lebih umum, standar deviasi dari fungsi yang banyak ini dapat kita tuliskan dalam bentuk sigma, batasnya adalah N, diawali dari I sama dengan 1, turunan parsial dari fungsi F terhadap variabel I dikali dengan uncertainty dari variabel X pertamanya dan dikuadratkan, lalu dicari akarnya. Sebagai contoh,
Misalkan kita ingin mengukur atau mendapatkan nilai hambatan listrik, resistance, yang di dalam ohm, dari suatu resistor. Tapi kita hanya memiliki alat ukur ampere meter dan voltmeter, sementara kita tidak punya ohm meternya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, V itu kan fungsi I dikali R. Nah, kita ingin dapat R-nya nih, dari mengukur V dan I. Sehingga R-nya menjadi V per I, ini adalah persamaannya. Nah, ini kita tinggal mengikuti bentuk fungsi untuk mendapatkan delta R, yang menjadi fungsi delta V dan delta I, menggunakan persamaan yang apabila fungsi Z-nya adalah dari perkalian atau pembagian, gitu.